Bagaimana kedudukan derajat hadis di bawah ini? Al-hadis aidani ijtama'a fi yawmin wahid fajama'tuhuma apa ini? Wa sallahuma rakatain bukratan lam yazid alaihima hatta salal asr. Dua hari raya terhimpun dalam satu hari, maka keduanya dikumpulkan oleh Nabi SAW yang bersembahyang 2 rakaat pada hari rayanya, serta tidak menambah sedikit pun sampai beliau melakukan salat asar. Ini dusta atas nama Nabi SAW. Ini bukan Nabi SAW yang melakukannya. Siapa? Abdullah bin Zubair, setahu saya. Rawahu Daud min al-kitab Fiqh Sunnah. Abdullah bin Zubair, setahu saya ini bukan Nabi SAW. Abdullah bin Zubair salat waktu itu hari raya bertepatan dengan hari Jumat, salat pagi, dan dia tidak keluar kecuali di waktu asar. Kemudian itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, dari sini sebagian ulama mengatakan apabila Id berkumpul jatuh pada hari Jumat, berarti 2 hari raya berkumpul, maka boleh ditinggalkan salat Jumat. Apabila tidak salat Jumat, maka sekalian asar, zuhur pun tidak salat. Jadi kalau tidak salat Jumat, ya tidak salat zuhur. Jadi langsung salat asar. Ya, langsung salat asar. Pendapat ini dhaif. Kalau tidak mau dikatakan sangat dhaif. Karena berdalil semata-mata dengan hadis ini tidak kuat. Karena dalil ihtimal dia mengerjakan salat zuhur, ihtimal juga tidak mengerjakan salat zuhur. Mana yang kita pakai, dalil ihtimal atau dalil yang sarih? Dalil yang sarih. Mana dalil yang sarih? Sejumlah hadis. yakni apa? Pertama, salat sehari semalam Allah wajibkan 4 waktu atau 5 waktu? 5 waktu. Jumat, apakah dia al-aslu yang asal atau pengganti zuhur? Pengganti zuhur. Sebab kalau dia yang asal salat Jumat, maka wanita di rumah wajib salat Jumat, tidak zuhur. Itu yang dipahami oleh sebagian ulama. Di antaranya ulama sini yang memahami Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi rahimahullah ta'ala. Jadi wanita tetap wajib salat Jumat hatta 2 rakaat di rumahnya, karena mereka menganggap al-aslu yang asal pada hari Jumat adalah salat Jumat. Berarti karena wanita tidak wajib salat Jumat, maka dia salat Jumat 2 rakaat di rumah. Begitu. Begitu. Nah, pendapat yang benar yang asal adalah salat zuhur. Jumat pengganti zuhur. Apabila seseorang tidak mengerjakan salat Jumat karena sesuatu udzur, safar atau sakit, ya, atau hari hujan, ya, hari hujan yang tidak mungkin seorang keluar, ya, kecuali dengan payung, tapi syarak kan tidak membebani hal itu, karena hujan juga terjadi pada zaman Nabi SAW, dan Rabbuna Azza wa Jalla tahu nanti akan ada payung, akan ada mobil, tetap saja rukhsah diberikan. yakni kita salat apa? Salat zuhur. Salat zuhur. Kalau yang asal itu Jumat, berarti tetap salat Jumat, tidak salat zuhur. Ini menyalahi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana fi'il beliau ketika Hajjatul Wada? Hajjatul Wada di Arafah,
jatuh pada hari Jumat. Nabi salat Jumat atau zuhur? Zuhur. Jamak, takdim, qasar dengan asar. Berarti menunjukkan bahwa al-aslu adalah zuhur. Maka batallah perkataan yang mengatakan apabila Id bertemu dengan hari Jumat, jatuh pada hari Jumat, kita tidak salat Jumat. Dengan demikian juga kita tidak salat zuhur. Dibatalkan oleh perbuatan Nabi SAW. Karena berisiko apabila Jumat mendapat rukhsah tidak salat Jumat, maka harus juga kita tidak salat zuhur. Ternyata Nabi SAW mengerjakan salat zuhur mutawatir. Paham antum? Jadi tadi di awal saya katakan ini mazhab sebagian ulama, tapi mazhab ini dhaif. Kalau tidak boleh dikatakan dhaif jiddan. Karena para ulama berpendapat ini, berpendapat itu, banyak sekali di kutub fikih pendapat-pendapat para ulama. Yang sangat saya sesalkan, sebagian langsung menerima ini tanpa penelitian. Harusnya diteliti dulu. Dan tidak cukup untuk dirinya, dia sampaikan lagi kepada yang lain. Sehingga dapat saya, Ustaz, betul nih kita enggak salat zuhur. Salat zuhur apabila kita tidak melakukan salat Jumat karena jatuh pada hari Id, boleh kita meninggalkan salat Jumat. Tapi tetap kembali ke hukum asal, karena salat Allah wajibkan sehari semalam 5 waktu, bukan 4 waktu. Adapun hadis ini ihtimal, karena kalau dikatakan ini betul berhadapan dengan sejumlah hadis yang banyak tanaqud, maka harus dijamak. Ini yang pertama. Kalau tidak bisa, maka nasikh atau mansukh. Kalau tidak bisa, diterjih. Kalau tidak bisa, ditawakufkan. Tapi ini rombongan hadis. Sama seperti ketika saya menjelaskan, yakni bagaimana hukum puasa pada hari Sabtu. Tentang hadisnya. Hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, baik mutaqaddimin maupun mutakhirin, antara sah dan tidaknya hadis tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini tidak sah. Sampai-sampai ada yang berlebihan menghukumi, mengatakan ini hadis dusta, palsu. Kalau dikatakan hadis itu sah, apa maknanya? Dan ini terdapat hadis-hadis yang begitu banyak yang melawan hadis ini. Larangan puasa pada hari Sabtu. Hadis misalnya pertama, puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Nabi SAW tidak mengatakan nanti kalau jatuh pada hari Sabtu jangan puasa. Tidak, am. Kemudian puasa pada hari Arafah, puasa pada hari apa lagi itu? Puasa Muharram, puasa Daud, puasa pada hari Jumat. Kan yang terlarang kita mengkhususkan hari Jumat sebelum atau sesudahnya. Sudahnya hari apa? Ahad atau Sabtu? Sabtu. Sejumlah rombongan hadis-hadis ini fis sahihain, secara martabat hadis jauh lebih tinggi dinisbahkan dengan hadis larangan ini. Maka ini berhadapan. Para ulama itu ada qawaid, ada qawaidnya. Dijamak, tidak mungkin dilihat an-nasikh wal mansukh, tidak mungkin ditarjih. Oleh karena itu sebagian ulama berhadapan dengan hadis ini, maka mereka mentarjihnya, mendoifkan hadis ini. Sebagian mengatakan an-nasikh wal mansukh, hadis ini telah dimansukh hukumnya. Saya berada di yang kedua ini, mansukh, hadis ini telah dihapus hukumnya, karena bertentangan, berlawanan dengan hadis-hadis, rombongan hadis-hadis fi sahihain yang begitu banyak hadis-hadis sahih, dan tidak mungkin bisa dijamak. Karena itu harus ada an-nasikh wal mansukh. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dihapus hukumnya, sebagian mengatakan ditarjih, dhaif. Begitulah keputusan para ulama.
Boleh. Boleh. Kata Nabi SAW, ini bertemu dengan 2 hari raya. Barang siapa yang mau Jumat, silakan. Mau yang tidak, tidak. Kami, kata Nabi SAW, akan mendirikan Jumat. Imma kita salat Jumat, rukhsah, diberi keringanan, tapi kembali ke hukum asal salat zuhur. Kalau kita mendirikan Jumat, dengan sendirinya tidak zuhur. Nabi SAW memberikan pilihan, sama seperti ketika beliau khutbah Id. Barang siapa yang mau duduk-duduk, yang mau pulang-pulang. Bagaimana khotib-khotib sekarang suruh duduk-duduk, jangan pulang, jangan pulang, jangan pulang. Dari sunnah, biarkan. Kalau nggak mau dibilang begitu, nanti orang bubar. Diam saja. Jangan disuruh-suruh orang untuk, jangan menyalahi sunnah. Orang jangan pulang, jangan pulang, jangan pulang. Nabi yang mulia SAW, khutbah beliau, khutbah yang agung. Siapa yang duduk-duduk, yang mau pulang-pulang. Hari Aid. Nabi yang mulia, lihat. Karena ini hari Aid. Orang ada mau bersegera pulang, mau menyembelih hewan korban, atau kalau Idul Fitri dia mau istirahat, lelah habis saum selama 1 bulan, atau dia mau kumpul dengan keluarganya, bergembira. Itu lihat saja khutbahnya, ngawur khutbahnya. Tapi tidak setiap masjid kita mendirikan Aid, tidak. Ini ikhwan salah kaprah. Tiap masjid mendirikan. Pokoknya sudah ada dia punya masjid, dia pegang masjid, harus mengadakan. Tidak setiap masjid kita mengadakan Aid. Gak apa-apa gak ngadakan. Apalagi kalau memang tidak terbiasa atau tidak ada sarana, ya kan? Tidak ada sarana. Enggak mesti kita ada masjid kita adakan. Enggak mesti. Misalnya masjid kita tidak memadai, enggak ada lapangan, enggak ada apa, enggak ada sarana, enggak usah diadakan. Enggak usah. Yang lain, ya ikut yang lain. Ya bid'ah, ya kita ikut, kan bid'ahnya buat mereka, sunnahnya buat kita. Salli fa'alaihi bid'atuhu, kata Hasan Basri. Salatlah di belakang ahli bid'ah, bid'ahnya untuk mereka. Salat, jangan tinggalkan jamaah.